sudah tidak bisa lagi melaksanakan pekerjaannya, ya kan, kehilangan waktu, reputasinya dan lain-lain lah. Itu namanya imaterial. Memang itu tidak real namanya ya, tapi itu bisa dihitung dan dimintakan. Ya, persoalan kita minta, ya itu kan nanti yang menilai itu kan nanti majelisnya apakah dikabulkan atau tidak. Seperti itu kira-kira. Berarti tadi penjadwalan untuk mediasi sendiri kapan, Bang? Belum, nanti setelah sidang ini selanjutnya kalau misalnya itu kan masih turut tergugat kan masih dipanggil tuh. Ya, nanti kalau sudah datang baru ada jadwal gitu ya. Berarti adanya gugatan ini karena ada pembatalan secara sepihak mengenai kesepakatan dua belah pihak. Iya, seperti itu, karena adanya pembatalan secara sepihak sehingga digugatlah perbuatan melawan hukum. Alasannya sederhana ya. Di dalam hukum itu kan disebutkan bahwa ketika perjanjian itu disepakati maka itu berlaku seperti undang-undang ya. Dasar hukumnya adalah pasal 1338 ya, kuhap perdata. Artinya ketika berlaku seperti undang-undang kemudian itu dibatalkan sepihak, artinya ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar sehingga dikatakanlah perbuatan melawan hukum. Nah, ada lagi yang memang menurut kami ya, analisis kami bahwa selain daripada itu ada perbuatan-perbuatan namanya legal access ya. Dia merekam ya kan, kemudian rekaman itu ya. Bahkan itu bisa berarti pidana ya, karena itu diatur di dalam Undang-Undang ITE pasal 31 ayat 1 kalau dalam ya. Seperti itu. Dan kedua, diduga tergugat ini, ketiga, diduga tergugat ini diduga ya bahwa tergugat ini juga telah melakukan ya perbuatan melawan hukum dengan cara membujuk rayu ya kan, untuk melakukan kerjasama. Setelah terjadi kerjasama, kemudian hasil kerjasama itu dijadikan bukti untuk melaporkan penggugat ini di kasus pidana. Nah, perbuatan inilah biasa disebut penipuan ya. Teman-teman ya, wartawan ini bukan hanya di pidana itu ada penipuan. Di dalam hukum perdata pun juga ada penipuan. Pasalnya adalah 1328, boleh kalian buka semua ya. Itu ada. Dasarnya karena adanya bujuk rayu tadi itu. Ya, niatnya bukan untuk kerjasama tapi memang dengan sengaja ya, dan dapat dibuktikan adanya dia merekam dan lain-lain semuanya, kemudian semuanya itu dijadikan bukti dalam kasus pidana. Gitu ya. Ada yang lain? Bang, ini terkait dengan nih kita sempat melontarkan juga bahwa dia mendapatkan panggilan dari KPK, Bang. Itu mungkin seperti apa, Bang, kasusnya, Bang? Ya, Oke, Pak Usman mungkin? Iya, jadi betul. Ini kan soal memaknai saja ya. Panggilan itu, surat itu adalah surat dari KPK benar. Diterima minggu kemarin oleh Nikita. Itu sore ya. Nah, dalam hal ini KPK itu menyampaikan informasi bahwa terhadap laporan atau pengaduan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi ini, ya, kemudian diminta untuk melengkapi data-data pendukung, dokumen pendukung. Saya kemarin itu sudah ke KPK, sudah memenuhi itu semua, gitu. Saya bersama tim kemarin datang ke KPK menyampaikan dokumen-dokumen pendukung itu. Apa yang diminta oleh KPK, apa yang disampaikan oleh KPK, itu semua kami serahkan kepada KPK kemarin, ya, sehingga KPK bilang nanti terkait dengan hal ini berikutnya akan ada informasi lagi dan lain sebagainya. Diharapkan kepada kuasa hukumnya ya untuk tetap berkomunikasi sama pihak KPK dan lain sebagainya. Nah, itu semua sudah kita serahkan. Bagaimana prosesnya, apa hasilnya, seperti apa perkembangannya, kita tidak bisa menyampaikan dalam ruang publik ini. Nanti itu menjadi konsumsi pribadi bagi KPK. Apa akan setelah mendapatkan surat panggilan tersebut juga menyertakan bukti-bukti lain, Bang? Iya, itu kemarin. Tadi, bukti lainnya itu kita lampirkan kemarin ada sekitar 5 atau 6 bukti, ya. Bukti awal atau bukti permulaan atas adanya dugaan
tindak pidana korupsi ini berupa suap atau gratifikasi. Itu 5 bukti kemarin itu kita serahkan ke KPK untuk mendukung laporan-laporan yang sudah pernah disampaikan oleh Nikita pada bulan Juli apa Agustus gitu. Nah, sehingga dengan dasar itu, dengan petunjuk yang diberikan oleh KPK kemarin melalui suratnya, maka kita resmi menyerahkan dokumen itu. Ini loh Pak, Pak, itu kan dokumen ini yang kami sampaikan. Nah, silakan KPK menelaah apakah kemudian nanti bukti itu bisa bermakna di depan hukum, gitu ya. Sehingga dengan dokumen itu nanti apakah bisa melanjutkan proses hukum berikutnya, ya nanti silakan KPK yang menentukan. Itu semua ditentukan dari hasil telaah yang akan dilakukan oleh KPK kemudian hari nanti. Pemeriksaan NM-nya udah belum? Belum, nanti jauh masih. Kita tunggu informasi terakhir dulu dari KPK bagaimana. Bang, ini besok tuntutan mungkin ada ngomong persiapan Nikita sendiri apa gitu. Udah seberapa siap Nikita? Nikita dari awal menghadapi proses ini dia sangat siap ya. Ingat ya teman-teman media ya. Nikita sangat siap karena Nikita itu merasa tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana yang dituduhkan ya. Nikita sudah sangat siap. Jangankan besok menghadapi tuntutan ya. Proses sebelumnya saja dia sudah sangat siap, apalagi dengan tuntutan ini. Tuntutan ini dia merasa, saya merasa tidak bersalah gitu. Nah, kami juga sebagai tim penasihat hukum dalam kasus pidana ini mempunyai keyakinan yang besar bahwa kemudian Nikita itu harus bebas gitu. Apa keyakinan kami itu didasarkan pada apa? Didasarkan pada bukti, didasarkan pada pengakuan dari korban sendiri, didasarkan pada ahlinya mereka sendiri dari kejaksaan, didasarkan pada dokumen ya. Sehingga kami mengkonter itu dengan ahli dan saksi kami gitu. Nah, semua rangkaian proses hukum ini sudah terjadi, sampailah kami kepada tahap kesimpulan bahwa Nikita ini harus bebas. Berarti harapannya memang untuk bebas ya Nikita sendiri? Iya, bebas, harus bebas. Jadi walaupun misalnya besok tuntutan apapun dari jaksa, apapun ya tuntutannya, tak gentar harus bebas, optimis. Kita lawan. Gitu. Lawan dalam arti melawan secara hukum ya, bukan melawan dengan fisik, bukan. Kita melawan dengan keilmuan, kita melawan dengan argumentasi hukum yang kita yakini sampai hari ini kita